Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita begitu banyak kenikmatan sehingga kita diberikan kesempatan di pagi hari ini untuk belajar bersama-sama dengan materi menyusun soal sumatif berdasarkan taksonomi Bloom dengan quizzes AI. Salam tersalam tercurah kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang dengan cahaya Islam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita akan bahas hari ini di tanggal 29 Mei ini terkait dengan mengajar di era AI, yaitu menyusun soal sumatif berdasarkan taksonomi Bloom dengan quizzes AI. Sebelum kita ke quizesnya, kita akan bahas dulu apa sih taksonomi Bloom. Nah, apa sih soal yang baik? Nah, tapi sebelum itu kita perkenalkan dulu, nama saya Eko Kurniawan Prasetyo, Magister Pendidikan. Di sini tertera alamat email, nomor WhatsApp dan lain sebagainya. Apabila Bapak Ibu guru hebat butuh sharing-sharing, silahkan bisa berkontak. Jangan lupa follow juga Instagram dan Facebook di Eko Kurniawan Prasetyo. Dan saat ini selain menjadi Gizi Super Trainer, saya juga mengajar di SDT Elementari Indonesia dengan diperbantukan sebagai kepala sekolah. Mungkin itu sedikit perkenalan dari saya, Bapak Ibu ya, karena tak kenal maka tak sayang. Sebelum kita mulai, kita eh, tebak-tebakan dulu, Miss Nuri. Gajah apa yang baik? Nah, coba boleh dijawab di kolom komentar, Miss. Gajah apa yang baik? Ayo. Yuk, Bapak dan Ibu, kalau ada yang tahu jawabannya boleh dijawab di chat komentar. Gajah-gajah apa yang baik? Gajah apa yang baik ya? Gajahlah kebersihan. Gajahlah kebersihan. Ada lagi yang lain. Apa gajah yang baik ya? Gajah yang baik adalah gajahat. Ya. Gajah apa yang baik adalah gajahat. Pertanyaan kedua, bakso apa yang nggak boleh dilihat tapi enak dimakan? Waduh, Aduh, apa ya bakso apa Miss Nuri? Yang nggak baksonya boleh dilihat tapi enak dimakan. Boleh jawab di kolom komentar nih Bapak Ibu Guru. Bakso-bakso apa yang nggak boleh dilihat tapi enak dimakan? Kira-kira bakso apa Miss Nuri? bakso apa ya, Pak? Bakso yang nggak boleh dilihat tapi enak dimakan. Iya, Bakso jawabannya. urat. Nah, ada yang bilang bakso Ah, urat ini, Pak. ada yang bilang bakso urat. Kurang tepat. Jawabannya adalah bakso Bakso aurat. aurat. Bakso aurat. Aurat tidak boleh dilihat, tapi bakso Enak. urat enak dimakan. Satu lagi Miss Nuri. Warna-warna apa yang paling cuek dan nggak peduli? Nah, dia nggak peka nih kalau anak muda sekarang nih. Apa ya kira-kira ya? Warna-warna apa yang nggak pekaan nih? Boleh Bapak Ibu di komentar dulu. Warna Apa Miss? Apa warna Miss Nuri merah. kira-kira? Ada yang Warna bilang marah. warna merah, ada yang bilang warna merah. Warna merah. Apalagi selain warna merah, apalagi kira-kira ya? Biru dompet. Biru dongker, betul. Biru don't care. Ya, Don't plesetan care. dari biru dongker. Biru don't care. Nggak peduli itu dia tuh. Nah, sekarang kita akan main tebak gambar, Miss Nuri. Nah, Oke, baik, Pak. kira-kira apa ya ini artinya ya? Ada orang di dalam penjara, kemudian ada palu atau martil, ada wayang. Kira-kira apa, Miss Nuri? Jawabannya ya. Apa, Miss Nuri? Ayo, yang sudah tahu boleh komentar. Waduh, Miss. katanya selalu sayang itu, Pak. Selalu sayang, iya betul sekali, Miss Lucy betul ya, selalu sayang. Di sini ada sel, ini ada palu, pennya dicoret jadi lalu, kemudian ada wayang diganti sayang. Betul sekali, Miss Lucy, selalu sayang. Satu lagi, Miss, kira-kira apa jawabannya ya? Apa nih? Ada tiga gambar, Miss Lucy. Iya nih. Apa ya, kira-kira ya?
Nah, kata Miss Hendrika, lomba lukis. Oh, mantap sekali Miss Hendrika, Miss Putri Ayu nih lomba lukis betul atau salah kita lihat? Iya, jawabannya adalah lomba lukis. Betul sekali Miss Putri Ayu nih, Miss Lucy Kurniawati dan Miss Hendrika Cahyana. Keren buat tiga orang tersebut. Baik Bapak Ibu, kita akan masuk ke materi mengajar di era digital, di era AI, menyusun soal sumatif berdasarkan taksonomi Bloom. Nah, saya mau bertanya dulu kepada Bapak Ibu guru hebat nih. Yang pertama, apa sih soal ideal itu? Menurut Bapak Ibu guru, soal ideal itu yang seperti apa? Boleh komen-komen dulu. Kalau menurut Miss Nuri nih, sambil teman-teman komentar di kolom chat, menurut Miss Nuri soal yang ideal itu yang seperti apa, Miss Nuri? Soal yang tidak hanya bisa untuk merecall. Soal yang tidak hanya bisa merecall pelajaran. Oke, Ya. bagus sekali. Kira-kira apa kriterianya ya? Kata Miss Ayuni, Putri Ayuni, Agustina, soal yang ideal adalah soal yang mudah dimengerti. Oke, bagus sekali. Kata Miss Via Bidari Hawa, soal ideal adalah soal yang bahasanya mudah dimengerti oleh anak. Baik, menurut Miss yang di kolom komentar, soal ideal adalah soal yang mudah dimengerti. Nah, kemudian apakah soal yang sulit merupakan soal yang ideal? Menurut Miss Dori bagaimana nih? Enggak semuanya soal yang sulit itu soal yang ideal sih, Pak. Kenapa tuh Miss Nuri? Karena kalau kita melihat dari taksonomi Bloom, Mhm. itu kan ada tingkatannya. Jadi Wah, walaupun tingkatan C1 itu juga kalau misalkan soalnya mudah dimengerti dan bahasanya mudah dipahami itu juga termasuk soal yang ideal. oke, terima kasih Miss Nuri. Baik, berarti tidak semua soal yang sulit adalah soal yang ideal, Miss Nuri ya? Ya. Nah, baik, kita bahas dulu. Soal yang ideal seperti apa sih, Bapak Ibu Guru? Yang pertama, soal yang ideal adalah soal yang tujuan sesuai dengan tujuan pembelajarannya, yaitu soal harus mengukur kompetensi yang telah diajarkan. Misalkan, jika tujuannya menganalisis, jangan hanya minta siswa untuk menyebutkan. Jadi, soal yang baik, soal yang ideal adalah soal yang sesuai dengan tujuan pembelajaran yang sudah kita tetapkan. Yang kedua, soal ideal adalah soal yang jelas dan tidak ambigu. Bahasa soalnya mudah dipahami oleh siswa sesuai tingkatnya. Betul sekali tuh tadi kata Miss Ayuni dan Miss Via ya. Soal yang ideal adalah soal yang bahasanya mudah dimengerti. Kan nggak mungkin juga kita kasih soal untuk anak-anak SD, tapi gaya bahasanya digunakan untuk gaya bahasa SMA. Nanti yang ada anaknya tidak paham gitu ya. Kemudian tidak ambigu, yaitu tidak menimbulkan tafsir ganda. Yang ketiga, kriteria soal ideal adalah kunci jawabannya yang sahih. Jika soal objektif, jawaban benar harus jelas, logis, dan tidak meragukan. Yang keempat, soal ideal itu adalah soal yang bervariasi sesuai level kognitif. Artinya soal yang ideal itu tidak semuanya mudah, tidak semuanya susah, tapi idealnya adalah ada mengandung lots atau low order thinking skill atau mengandung juga high order thinking skill. Nah, dari lots dan HOTS ini adalah kombinasi dari C1 sampai C6 yang nanti kita akan bahas mengenai taksonomi Bloom. Kemudian soal ideal adalah soal yang proporsional dan representatif, yaitu cakupan materi yang ditanyakan tidak terlalu sempit atau tidak terlalu luas. Karena kalau terlalu luas pun nanti terlalu panjang nanti bahasannya. Dan juga jumlah soal mewakili semua KD atau CP yang sudah diajarkan. Dan yang terakhir, ciri dari soal ideal adalah bersifat kontekstual. Untuk soal HOTS dikaitkan dengan kehidupan nyata, tetapi tetap sesuai dengan kemampuan siswa. Nah, di kuisis ini kita nanti bisa membuat soal itu bersifat kontekstual. Artinya soal yang dibuat itu bisa diterapkan pada kehidupan sehari-hari. Bagaimana caranya nanti kita akan bahas ya teman-teman Bapak Ibu guru hebat. Selanjutnya kita akan bahas taksonomi Bloom nih, Miss Nuri. Nah, istilah taksonomi Bloom ini pertama kali diterbitkan oleh seorang psikolog pendidikan bernama Benjamin Bloom pada tahun 1956. Saat itu, Benjamin melakukan penelitian tentang kemampuan berpikir dalam proses pembelajaran. Kemudian pada tahun 2001, 2021 ada revisi oleh ahli aliran kognitivisme dan Cradwell. Kemudian dari hasil revisi tersebut,
kemudian dikenal dengan nama revisi taksonomi Bloom. Revisi ini dibuat dengan menggunakan kata kerja sebagai acuan. Nah, tujuan dari diadakannya taksonomi Bloom ini adalah yang pertama merancang tujuan pembelajaran, aktivitas pembelajaran dan materi pengajaran yang efektif. Kemudian dominasi domain kognitif. Artinya taksonomi Bloom bisa fokus pada domain kognitif yang mencakup berbagai tingkatan berpikir. Kemudian, relevansi di era digital. Taksonomi Bloom tetap relevan di era digital karena dapat membantu pendidik merancang pembelajaran yang lebih bermakna dan sesuai dengan kebutuhan siswa di abad 21. Itu sekilas tentang taksonomi Bloom. Di sini ada bagannya atau segitiga taksonomi Bloom, di mana di paling bawah ini adalah C1. Kita sebut C1, kemudian C1 itu remember, mengingat, yang kedua itu adalah C2 understand, memahami, C3 apply, mengaplikasikan, C4 itu analyze, menganalisis, C5-nya evaluate, mengevaluasi, dan yang keenam adalah create atau membuat. Nah, dalam taksonomi Bloom ini dimudahkan dengan kata kerja operasional atau KKO. Apa saja KKO itu? Kita bisa lihat di tabel berikut. Misalkan di C1 pengetahuan bisa menggunakan kata kerja operasionalnya mengutip, menyebutkan, menjelaskan, menggambar, membilang, mengidentifikasi, mendaftar, dan seterusnya. Kemudian C2. C2 ini pemahaman, bisa menggunakan kata kerja operasionalnya, memperkirakan, menjelaskan, mengkategorikan, mencirikan, merinci, dan seterusnya. Kemudian C3 aplikasi Bapak Ibu Guru, pengaplikasian. Kata kerja operasionalnya adalah memerlukan, menyesuaikan, mengalokasikan, mengurutkan, menerapkan, menentukan, dan seterusnya. Kemudian C4 Bapak Ibu menganalisis, yaitu kata kerja operasionalnya adalah menganalisis, mengaudit atau memeriksa, membuat blueprint, membuat garis besar, memecahkan, dan seterusnya. Kita masuk ke C5 evaluasi, eh, yaitu kata kerja operasionalnya mempertimbangkan, menilai, membandingkan, menyimpulkan, mengkontraskan, mengarahkan, dan seterusnya. Dan yang terakhir adalah C6. Ini termasuk ke dalam HOTS. C4 sampai C3 sampai C6 itu sudah termasuk ke HOTS, High Order Thinking Skill. C6 itu mengkreasi, create, membuat. Kita bisa menggunakan kata kerja operasionalnya, mengabstraksi, kemudian mengatur, mengumpulkan, mendanai, mengkategorikan, mengkode, dan seterusnya. Bapak Ibu, saya ingin ajak Bapak Ibu berpikir sebentar dan membuat soal. Eh, Silakan Bapak Ibu membuat satu buah soal dengan tema perkembangbiakan hewan. Misalkan Bapak Ibu guru mau membuat soal C1, silakan buat soalnya, kemudian boleh komen di kolom komentar. Kita kasih waktu 1 menit atau 2 menit ya Miss Nuri ya. Silakan Bapak Ibu, saya minta bantuan untuk membuat soal dari C1 sampai C6. Pilih salah satu saja, boleh C3 kah, boleh C4 kah. Saya bantu dengan melihat KKO-nya atau kata kerja operasional. Silakan Bapak Ibu 1 menit untuk membuat soal. Kira-kira apa ya soal yang ideal atau soal yang sesuai dengan kata kerja operasional itu? Silakan Bapak Ibu yang sudah selesai boleh komentar di kolom chat sambil saya baca-baca yang sudah membuat komentar. Atau Miss Nuri boleh bantu membacakan Miss Nuri. Iya, siap, Pak. Kalau menurut Miss Nuri, dalam membuat soal yang paling mudah itu yang mana Miss Nuri? Biasanya yang paling mudah itu menjelaskan, Pak. Menjelaskan. Kenapa menjelaskan Miss Nuri? Karena biasanya kalau menjelaskan itu dia masih bisa sesuai dengan textbooknya. Oke.
Boleh Miss Nuri membuat satu soal dari C1 C6 tentang makhluk hidup, Miss Hmm. Nuri. Miss Nuri mau membuat soal yang mana? Oke, saya mau coba buat soal tentang sebutkan bagaimana cara perkembangbiakan kata. Baik, sebutkan cara perkembangbiakan kata. Berarti dia masuk ke C1 ya, C1, iya. menyebutkan Miss Nuri karena dia untuk pengetahuan dari siswa. Bagus sekali Miss Nuri sudah termasuk ke dalam kata kerja operasional dengan menggunakan kata kerjanya menyebutkan. Sebutkan cara perkembangbiakan pada kata. Bapak Ibu Guru, eh, ternyata membuat soal tidak semudah itu ya. Kita harus berpikir, harus sesuai dengan tujuan pembelajaran, harus sesuai dengan materi yang kita ajarkan, harus sesuai dengan tahap perkembangan, dengan tingkat pendidikan dan lain sebagainya. Maka ada cara untuk membuat soal itu menjadi lebih mudah, yaitu dengan menggunakan quiz AI. Dengan quiz AI ini, insya Allah akan membantu Bapak Ibu Guru dalam membuat soal menjadi lebih mudah, lebih cepat, dan lebih objektif. Dan juga penggunaan bahasanya lebih tepat. Tapi sebelum kita belajar ke quiz AI, saya mau disclaimer dulu nih, bahwa AI tidak akan pernah bisa menggantikan keahlian, pengetahuan, atau kreativitas seorang pendidik. Namun, AI dapat menjadi alat yang berguna untuk meningkatkan dan memperkaya pengalaman belajar mengajar. Artinya, saya meyakini bahwa AI tidak akan pernah menggantikan guru. Walaupun kemarin ketika pandemi, wah ada riuh-riuh terkait dengan guru akan digantikan AI, tapi saya percaya bahwa guru tidak akan pernah tergantikan dengan AI, karena AI tidak akan pernah bisa menggantikan keahlian, pengetahuan, atau kreativitas. Itu disclaimer-nya Bapak Ibu Guru. Dan kenapa harus Quizizz yang dijelaskan pada materi hari ini? Karena Quizizz adalah platform pembelajaran interaktif berbasis gamifikasi yang dapat meningkatkan motivasi belajar siswa, mendorong siswa untuk terlibat aktif dalam pembelajaran dengan berbagai mode penyelenggaraan. Dengan Quizizz, guru dapat dengan mudah menyiapkan berbagai bahan ajar serta instrumen penilaian untuk siswa. Kemudian Quizizz dipercaya oleh guru secara global. Wah, ternyata pengguna Quizizz itu sudah banyak sekali ya Bapak Ibu Guru ya. Ada 75 juta pengguna aktif. Wah, Masya Allah. Kemudian ada 50 juta pertanyaan dijawab setiap bulan. Artinya penggunaan quiz ini cukup masif di seluruh dunia. Kemudian ada 30 juta, lebih dari 30 juta guru membuat aktivitas. Dan kemudian kita bisa menghemat waktu kurang lebih 3,5 jam dalam seminggu dengan menggunakan quizzes. Dan kenapa guru-guru menyukai menggunakan quizzes? Yang pertama adalah pembelajaran menjadi menyenangkan dan aksesnya yang lebih mudah. Ini sesuai dengan materi dari Bapak Menteri Pendidikan, yaitu deep learning, di mana salah satunya adalah joyful learning, yaitu pembelajaran yang menyenangkan. Dengan quizzes ini kita bisa membuat pembelajaran menjadi lebih menyenangkan, gitu Bapak Ibu Guru. Kemudian, mengapa guru suka menggunakan quizzes? Yang pertama, tadi menjadi lebih menyenangkan, yang kedua lebih menghemat waktu, dan yang ketiga membuat siswa semangat belajar. Nah, apa itu Quizzes? Kita akan langsung ke aplikasinya ya Bapak Ibu Guru, cara penggunaan Quizzes-nya. Nah, Bapak Ibu Guru nanti silakan cari saja Quizzes di mesin pencarian atau di Google, kemudian di enter, kemudian Bapak Ibu Guru silakan masuk ke aplikasi Quizzes-nya. Nah, sangat disarankan Bapak Ibu Guru masuk menggunakan akun belajar.id, karena sudah ada kerjasama antara belajar.id atau Kementerian Pendidikan dengan Quizzes ini, sehingga ada benefit-benefit, ada kelebihan-kelebihan dibandingkan Bapak Ibu Guru login atau masuk dengan email yang Gmail pada umumnya. Tapi ketika menggunakan akun belajar.id, Bapak Ibu Guru bisa membuat soal yang lebih variatif. Nah, setelah masuk ke beranda, ini adalah beranda dari Quizzes, Bapak Ibu Guru. Kita akan bahas dulu ada fungsi apa saja pada aplikasi ini. Ini adalah beranda Quizzes. Kita masuk ke pojok kanan atas dulu. Di sini ada profile. Silakan Bapak Ibu Guru nanti masukkan, kalau pertama kali menggunakan, mungkin Bapak Ibu Guru akan login terlebih dahulu ya. Login terlebih dahulu sangat disarankan menggunakan akun belajar.id.
Kemudian bisa pengaturan profil. Nah, di sini juga ada pengaturan, kemudian ada name. Nah, seandainya Bapak Ibu guru kuisnya berbahasa Inggris, bisa diubah di sebelah kanan ini. Nah, misalkan ini bahasa Indonesia, saya menggunakan bahasa Indonesia Bapak Ibu guru. Nah, nanti bisa diganti dengan bahasa Inggris, bahasa Afrika, dan seterusnya. Kemudian masukkan kode ini kalau kita mau menggunakan sebagai pemain gitu, menggunakan sebagai aplikasi permainan quizzes, kita bisa masukkan kode. Nah, ini untuk bagian atas, kemudian bagian kiri Bapak Ibu guru, di sini ada buat soal, kemudian ada pencarian, ada perpustakaan, ada hasil, ada kelas, ada diferensiasi, dan ada kuisis. Di beranda ini, kuisis bertanya, apa yang kamu ajarkan hari ini? Misalkan Bapak Ibu mengajarkan tadi tentang perkembangbiakan makhluk hidup. Kita bisa pencarian di sini ada materi apa saja tentang perkembangbiakan makhluk makhluk hidup. Nah, nanti ketika sudah di mesin pencarian, di sini ada beberapa yang bisa kita gunakan untuk kegiatan di kelas. Misalkan di sini ada perkembangbiakan makhluk hidup, ada ini untuk kelas 6, tingkat ke-6 itu maksudnya kelas 6 ada 20 soal, kemudian di sini juga ada tingkat ke-6 ada 15 soal dan seterusnya. Ada juga presentasi interaktif Bapak Ibu. Presentasi interaktif itu seperti PPT kita menjelaskan, cuman nanti bisa dijawab langsung secara interaktif oleh peserta didik. Nah, ini presentasi interaktif sudah lebih dari 20.000 presentasi interaktif yang disediakan oleh Quizizz. Artinya kita punya banyak sekali pilihan dalam menggunakan presentasi atau PowerPoint atau poin-poin ya, dengan tema perkembangbiakan makhluk hidup. Jadi kita nggak perlu lagi tuh bikin lihat dari buku, salin ke PPT, kemudian lihat dari Wikipedia, kemudian salin ke PPT atau Canva. Tapi dengan adanya Quizizz ini kita sudah dimudahkan dengan adanya presentasi interaktif yang tersedia. Kemudian ada juga video interaktif. Kalau ini dalam bentuk formatnya video Bapak Ibu guru. Misalnya nanti Bapak Ibu guru play di hadapan anak-anak. Tersedia juga flashcard. Nah, flashcard ini untuk bermain ya, untuk gamifikasi pembelajaran. Kemudian juga ada juga analisis. Nah, ini adalah hasil yang keluar ketika kita melakukan pencarian tentang perkembangbiakan makhluk hidup. Nah, ini bisa digunakan sebagai penilaian Bapak Ibu guru. Nah, di sini bisa gunakan sebagai penilaian. Di sini ada soal-soal, contoh soal yang dapat kita gunakan dengan banyak sekali pilihan-pilihan. Tinggal kita sesuaikan mana yang paling sesuai dengan yang kita ajarkan. Kemudian ini presentasi interaktif, kemudian ada video interaktif, analisis, dan flashcard. Ini kalau kita gunakan langsung dalam mesin pencarian. Baiklah, gimana kalau caranya kita mau membuat dari awal? Nah, kalau kita mau membuat dari awal, kita bisa menggunakan ini Bapak Ibu guru, tanda plus ini. Nah, kita buat. Nah, setelah itu ada beberapa opsi yang dapat kita gunakan. Kita mau membuat apa nih? Misalkan membuat penilaian, atau membuat presentasi, atau membuat video interaktif, atau membuat analisis, atau membuat kartu kartu flash. Misalkan saya mau membuat dalam proses penilaian ya Bapak Ibu guru. Nah, dalam penilaian ini ada beberapa opsi yang bisa kita gunakan. Yang pertama, impor lembar kerja atau pertanyaan. Jadi kita kalau yang ini kita bisa gunakan mengunggah soal yang sudah kita buat dalam format PDF, PPT, PPTX, dokumen, PNG, dan seterusnya. Jadi kita hanya memindahkan dari format yang sudah kita buat dari PDF atau dokumen ke materi di kuisis sehingga kita bisa presentasikan kepada anak-anak. Ini kemudian ada tempelan pertanyaan. Ini kita copy paste ya Bapak Ibu guru, copy paste dari soal yang sudah ada ditempelkan ke sini. Kemudian ada import Google formulir sebagai kuis. Ini kita import, kita pindahkan dari Google Form. Mungkin ada sekolah-sekolah yang sudah membuat soal melalui Google Form, bisa kita pindahkan, kita move soalnya ke Quizzes dengan cara import dari Google Drive. Dan yang terakhir, kita bisa import lembar kerja atau import soal dengan menggunakan format Excel. Cuman kalau untuk format Excel kita harus sesuaikan template-nya dengan template yang disediakan Quizzes.
baru kita bisa import soal. Kemudian yang kedua, cara membuat aktivitas adalah dengan hasilkan dengan AI. Nah, ini sangat membantu Bapak Ibu guru semua untuk menghasilkan soal atau materi dari AI. Di sini bisa ada 4 opsi ya Bapak Ibu guru ya. Ada dokumen, yang pertama adalah mengunggah dari perangkat seperti yang tadi dijelaskan. Caranya kita upload dari PDF atau PPT atau PNG dan seterusnya. Kemudian yang kedua adalah dari teks atau prompt atau perintah. Yang ketiga ada dari situs web, kita masukkan artikel atau website, kemudian khusus AI akan membuatkan soalnya. Yang keempat adalah dari situs YouTube. Dari YouTube ini kita bisa copy paste linknya, kemudian bisa membuat soal menggunakan AI. Nah, kita coba untuk sebelum kita membuat soal, ini adalah membuat dari awal. Membuat dari awal itu artinya kita membuat soalnya dari awal banget Bapak Ibu guru. Artinya kita bisa memilih format soal seperti apa yang kita gunakan. Dan di kuis ini banyak sekali pilihan-pilihan dalam menggunakan opsi-opsi pembuatan soal. Misalkan pada penggunaan akun basic. Nah, akun basic ini bisa digunakan pada semua akun ya Bapak Ibu guru. Artinya ketika Bapak Ibu guru login dengan akun umum atau Gmail biasa, ini bisa digunakan. Tapi ketika eh, menggunakan akun biasa gitu, yang Gmail biasa tanpa belajar.id, ada beberapa yang tidak bisa digunakan. Nah, ketika belajar menggunakan belajar ID, insya Allah semuanya bisa Bapak Ibu gunakan. Dan soalnya sangat bervariatif. Ini ada pilihan ganda, ada pilihan ganda kompleks, ada fill in the blank atau isi bagian yang kosong, atau benar dan salah, kemudian ada esai. Nah, untuk pelajaran matematika kita bisa menggunakan grafik matematika, kemudian respon matematika. Kemudian untuk interaktif tingkat tinggi bisa seret dan lepas, ada kategori, ada menjodohkan, ada susun ulang, ada naik tarik turun. Kemudian kalau pembelajaran visual bisa gambar berlabel dan juga penanda. Nah, ternyata di kuis ini juga bisa menggunakan esai Bapak Ibu guru, yaitu jawaban gambar, tanggapan video, survei, respon audio maupun lawan kata. Ini bisa kita gunakan kalau kita membuat soalnya dari awal. Nah, kita coba akan membuat soal dengan AI Bapak Ibu guru. Nah, menggunakan teks atau prompt. Nah, tinggal Bapak Ibu guru nanti masukkan saja soal apa yang akan dibuat. Misalkan buatkan soal tentang perkembangbiakan makhluk hidup misalkan. Hidup. Nah, preferensinya bahasa yang mau dikeluarkan apa Bapak Ibu guru? Bisa English, Spanish, dan seterusnya. Karena kita menggunakan bahasa Indonesia, kita gunakan bahasa Indonesia. Kemudian jumlah soal yang ingin digenerate atau yang dibuat mau berapa? Bisa 10 soal, 15 soal, 20 soal maupun 30 soal. Ini ada pilihan mata pelajarannya dan juga kelasnya. Kalau sudah dipilih semua tinggal dilanjutkan. Maka biarkan quizzes AI yang bekerja, dan ini tidak membutuhkan waktu yang lama. Sebelum membuat soal, kita pilih dulu nih. Tadi kita bahas soal yang ideal adalah soal yang sesuai dengan tujuan pembelajarannya. Kita pilih nih subtopiknya apa saja Bapak Ibu guru. Misalkan perkembangan makhluk hidupnya adalah contoh hewan bertelur dan contoh hewan melahirkan. Kalau sudah, kita hasilkan kuis. Maka biarkan AI yang bekerja untuk kita. Nah, secara singkat, maka quizzes AI akan membuat soal-soal sebanyak 15 atau sesuai dengan yang kita pilih. Kalau kita pilih 20 soal ya Bapak Ibu guru. Nah, maka dia akan generate 20 soal yang berkaitan dengan perkembangbiakan makhluk hidup. Sangat praktis ya Bapak Ibu guru, artinya kita tidak harus berpikir lihat-lihat buku, lihat-lihat Google, lihat-lihat Wikipedia, apalagi kalau di Google mungkin akan banyak kita temui iklan-iklan yang berseliweran gitu ya. Jadi sehingga kebanyakan nonton iklannya mungkin. Maka dengan kuisis AI ini, Bapak Ibu guru juga lihat hampir tidak ada iklan yang lewat gitu ya. Jadi kita bisa on point, kita bisa fokus dalam membuat soal, dan bahkan bisa membuat soal sebanyak 20 soal kurang dari 1 menit menggunakan quizzes AI. Nah, ini ketika kita menggunakan
AI untuk membuat soal tentang perkembangbiakan makhluk hidup. Nah, Peko, tapi ini bagaimana membuat sesuai dengan taksonomi Bloom-nya? Nah, kalau menggunakan taksonomi Bloom, kita caranya seperti ini, Bapak Ibu Guru. Yang pertama kita masuk ke beranda dulu. Nah, kita masuk ke beranda dulu, kemudian pilih sebelah kiri paling bawah, Bapak Ibu Guru. Kita pilih quiz AI. Kita pilih, kita klik, maka ada pilihan-pilihan lain. Misalkan ada lembar kerja atau bank soal, kemudian ada dokumen, ada video YouTube, ada situs web, dan seterusnya. Kita pilih yang paling bawah, Bapak Ibu Guru. Kita pilih jelajah perangkat AI, kita klik ya. Nah, kalau sudah ada banyak pilihan lagi nih, ternyata kuisis sekaya itu ya. Banyak sekali fitur-fitur yang dapat kita gunakan. Misalkan ada latihan soal STAR, soal pilihan ganda, lembar kerja latihan, membaca pertanyaan bagian, soal kata matematika, pertanyaan skenario dunia nyata, pertanyaan doc, kemudian pertanyaan tingkat taksonomi Bloom, masalah berbasis cerita, dan seterusnya. Ini banyak sekali fitur-fiturnya Bapak Ibu Guru. Mungkin nanti Bapak Ibu Guru bisa kulik-kulik, bisa belajar mandiri lebih jauh terkait dengan penggunaan Quizzes. Nah, untuk pertemuan hari ini kita akan fokus membuat pertanyaan tingkat taksonomi Bloom, Bapak Ibu Guru. Maka opsi yang kita pilih adalah yang ini, pertanyaan tingkat taksonomi Bloom. Kita klik saja Bapak Ibu Guru. Nah, kita akan mulai membuat soal berdasarkan taksonomi Bloom. Pertama, kita tambahkan topik standar teks atau deskripsi tugas apapun untuk menghasilkan pertanyaan dengan AI. Kita mau membuat soal tentang apa nih Bapak Ibu Guru menjelang SAT ini. Misalkan kita mau perkembangbiakan makhluk hidup seperti ya Bapak Ibu Guru yang sesuai dengan sebelumnya. Perkembangbiakan makhluk hidup. Kita mau buat soal tentang perkembangbiakan makhluk hidup. Kemudian kelasnya kita pilih Bapak Ibu Guru, kita mengajar di kelas berapa. Misalkan materinya ada di kelas 5, kita pilih kelas 5. Kemudian mata pelajarannya di mana nih? Misalnya pengetahuan alam, fisika, kimia, biologi, dan seterusnya. Karena di sekolah dasar itu baru ada IPAS ya, belum ada biologi, maka kita pilih pengetahuan alam. Kemudian bahasa yang digunakan, bahasa apa? Bahasa Indonesia. Kemudian ini jumlah soal yang mau kita buatkan berapa nih Bapak Ibu Guru? Ada 5, 8, 10, 15. Nah, sebelum kita membuat, kita pilih salah satu nih dari level belumnya level berapa, misalkan C1 mengingat, C2 memahami, C3 menerapkan, C4 menganalisa, C5 mengevaluasi, dan C6 meng-create atau membuat. Biasanya C6 ini agak sulit ya Bapak Ibu Guru. Kita lebih familiar dengan C1 atau C2 mengingat atau memahami. Nah, kita mau buat yang mana Bapak Ibu Guru? Misalkan mau buat tingkat C1, kita langsung menghasilkan ya. Kita akan membuat 15 soal tentang perkembangbiakan hewan di level belumnya C1 atau mengingat. Biarkan AI yang bekerja untuk kita. Sebelum AI bekerja harus spesifik dulu Bapak Ibu Guru. Misalkan perkembangbiakan makhluk hidupnya tentang apa nih? Misalkan tentang reproduksi seksual dan aseksual. Nanti kalau nggak ada materi di pilihan subtopiknya, Bapak Ibu Guru bisa menambahkan dari sini. Kemudian tambahkan topik. Kalau sudah dilanjutkan, maka biarkan AI yang bekerja untuk kita. Nah, ini adalah hasil yang diberikan oleh Quizzes AI terkait dengan membuat soal tingkat C1. Bahkan kita tidak perlu berpikir panjang-panjang, Bapak Ibu Guru. Kita sudah bisa menghasilkan 15 soal tingkat C1 kurang dari 1 menit. Tentu ini sangat memudahkan Bapak Ibu Guru dalam membuat soal-soalnya. Ini untuk C1. Pak Eko, bagaimana kalau misalkan pertanyaannya itu tidak hanya C1, tapi mix dengan C2, C3, dan seterusnya. Boleh Bapak Ibu Guru. Caranya hanya tinggal diklik saja. Nah, tingkat C2-nya diklik, tingkat C3-nya diklik, tingkat C4-nya diklik, tingkat C5-nya diklik, tingkat C6-nya diklik kalau kita mau membuat soalnya secara variatif atau dicampur. Tapi kalau saran saya ketika ingin membuat spesifiknya di C1, maka kita pilih satu aja. Nah, misalkan kita membuat Pak Eko, kita buat yang soal C3 aja.
Nah, maka kita tinggal klik saja menghasilkan. Kemudian pilih subtopiknya. Misalkan subtopiknya adalah perkembangbiakan ikan saja deh, lebih spesifik gitu ya. Maka biarkan AI yang bekerja untuk kita. Maka AI akan membuatkan soal terkait dengan perkembangbiakan makhluk hidup, khususnya kepada ikan. Nah, di sini ada soal bagaimana cara ikan gurame berkembang biak. Ini ada soal pilihan ganda. Bagaimana kalau soal isian atau esai? Silakan Bapak Ibu guru tinggal ganti format soalnya saja gitu ya. Ini sebenarnya kan masuk masuk ke soal esai juga bisa. Bagaimana cara memastikan ikan yang baru menetas dapat bertahan hidup? Itu untuk pengaplikasian atau C3. Nah, ini ada tandanya ya Bapak Ibu guru di level 3 pengaplikasian, level 3 pengaplikasian. Itu kita C1 sudah kita coba, C3 sudah kita coba, bagaimana dengan soal C6 Bapak Ibu guru, soal yang paling tinggi yaitu create. Nah, tadi perkembangbiakan makhluk hidup. Sekarang kita akan coba membuat soal 15 soal dengan tingkat C6, tingkat yang paling tinggi atau membuat. Nah, biasanya kalau tingkat C6 ini soalnya tidak lagi pilihan ganda Bapak Ibu guru, tapi soalnya adalah esai. Karena dia berbasis project, kan create kan membuat ya. Jadi berbasis project. Nah, kita coba membuat taksonomi umum C6 Bapak Ibu guru. Mungkin kita akan pusing membuat soal kalau 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 membuat soalnya biasa gitu ya, tapi dengan bantuan AI dalam waktu 1 menit kita sudah bisa menghasilkan soal-soal terkait dengan taksonomi umum. Baik, ini adalah soal-soal taksonomi belum level C6 atau membuat. Desainlah sebuah poster edukasi ya, berarti ini mendesain poster edukasi. Nah, karena levelnya membuat sangat tidak disarankan untuk jawaban pilihan ganda Bapak Ibu guru. Karena desain itu kan harus membuat ya Bapak Ibu guru ya. Diciptakan sebuah aplikasi mobile, wah sudah menciptakan aplikasi. Maka pilihannya kalau di pilihan ganda kurang kurang maksimal. Disarankan untuk C6 ini sudah dalam proses soal-soal yang esai atau project gitu. Nah, desainlah sebuah kurikulum sekolah yang mengajarkan tentang siklus hidup tanaman dengan pendekatan praktis. Aktivitas apa yang akan Anda masukkan? Nah, ini adalah soal-soal C6 untuk membuat. Nah, Bapak Ibu Guru, kita sudah membuat soalnya, kemudian apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Karena saya mengajar di tingkat sekolah dasar, yang biasanya kita hanya sampai C3, Bapak Ibu Guru, kita akan fokus di C1, C2, dan C3. Kita buat 15 soal dengan pilihan topiknya, misalkan siklus hidup hewan. Nah, maka biarkan AI yang bekerja untuk kita membuat soal dengan taksonomi Bloom, dengan materi perkembangbiakan makhluk hidup. Nah, ketika kita memilih lebih dari satu pilihan, maka yang dihasilkan pun ada lebih dari satu, Bapak Ibu Guru. Misalkan di sini ada level 1, remember, kemudian level 1, remember, kemudian ada level 2, understand. Mengapa kata mengalami metamorfosis itu kan tentang pemahaman ya. Kemudian ada C1 juga, ada level 2 juga, apa perbedaan utama antara metamorfosis sempurna dan tidak sempurna. Kemudian ada C3 juga aplikasi. Nah, ketika kita pilih lebih dari satu opsi, maka AI akan membuatkan juga lebih dari satu opsi. Bapak Ibu guru, kita sudah selesai membuat soal. Selanjutnya apa yang harus dilakukan? Kita bisa ekspor. Jadi soal yang kita buat ini kita ekspor. Bisa kita unduh sebagai PDF, kemudian kita bisa unduh juga sebagai Microsoft Word atau dokumen. Kemudian kita bisa juga ekspor ke Quizzes. Nah, ini saya coba untuk ke PDF-nya ya Bapak Ibu Guru. Nah, ini adalah soal PDF dari soal yang kita buat menggunakan Quizzes AI.
Ini kalau format PDF-nya Bapak Ibu guru. Bagaimana kalau format Word atau dokumennya? Nah, nanti sudah terdownload Bapak Ibu guru, nanti tinggal dibuka dan diedit dan disesuaikan dengan sekolah Bapak Ibu guru. Nah, selanjutnya kita ekspor ke Quizzes. Ini kalau kita menggunakan langsung pembelajarannya melalui aplikasi Quizzes. Kita coba ya gimana caranya. Kita pilih ke opsi yang ketiga yaitu ekspor ke Quizzes. Nah, ini adalah soal yang tadi kita buat menggunakan Quizzes AI berdasarkan taksonomi Bloom. Kemudian kita edit dulu Bapak Ibu Guru. Jadi tugas Bapak Ibu Guru setelah AI yang bekerja untuk kita, tugas kita satu Bapak Ibu Guru yaitu mengecek, mereview apakah yang sudah dibuat AI itu sudah tepat atau belum. Kalau belum tepat kita ganti Bapak Ibu Guru. Nah, kita review dulu nih yang tadi sudah dibuatkan oleh Quizzes AI, kita review dulu. Apa yang dimaksud dengan metamorfosis sempurna? Ini ada pilihan jawaban dan seterusnya. Kalau sudah bagus berarti bisa kita gunakan. Kalau kita belum apa kayaknya bahasanya kurang tepat deh, kita bisa edit. Kita bisa edit soalnya. Tuh, Bapak Ibu guru. Atau Pak ini kayaknya nggak bagus deh soalnya deh mau dihapus aja, dihilangkan saja, tinggal diklik ini saja, dihapus soal ini, maka soal yang nomor satu ini akan hilang. eh Pak Eko, gimana caranya supaya ini aplikatif, kontekstual sesuai dengan kehidupan di sehari-hari? Kita bisa gunakan AI, Bapak Ibu Guru. Nah, di sini ada beberapa opsi AI. Yang pertama ada perbaiki kesalahan tata bahasa. Misalkan ketika kita sedang membuat banyak tipenya atau bahasanya kurang tepat, bisa kita gunakan ini untuk memperbaiki tata bahasa. Kemudian ganti dengan pertanyaan serupa. Misalkan pertanyaan ini mau diganti dengan pertanyaan yang mirip-mirip, kita bisa gunakan ini. Nah, ini yang paling penting Bapak Ibu Guru terkait dengan contextual learning, yaitu mengubah ke skenario dunia nyata. Kita coba ya. Nah, apa yang dimaksud dengan metamorfosis? Kita ubah menjadi skenario dunia nyata. Misalkan di sini, Sari sedang mengamati seekor kupu-kupu di kebun. Ia melihat kupu-kupu tersebut awalnya berasal dari telur, kemudian menjadi larva, berubah menjadi pupa, dan akhirnya menjadi kupu-kupu dewasa. Berdasarkan pengamatan Sari, apa yang dimaksud dengan metamorfosis sempurna? Nah, kalau ini kita kontekstual learning, Bapak Ibu Guru. Artinya bisa diterapkan di kehidupan sehari-hari. Yang tadinya soal di sebelah kiri itu soal langsung on point, langsung to the point gitu ya, apa yang dimaksud dengan metamorfosis, tapi ketika ditingkatkan dengan AI menggunakan contextual learning, diubah menjadi soal yang sesuai dengan kehidupan sehari-hari. Kalau sudah tinggal menerapkan perubahan Bapak Ibu Guru. Nah, misalkan nomor 2 nih, kita gunakan AI lagi, kita bantu dalam ubah ke skenario dunia nyata. Dari sebutkan tahapan-tahapan dalam siklus hidup kupu-kupu. Nah, diubah menjadi skenario dunia nyata, yaitu Agus sedang mengamati seekor kupu-kupu di taman. Ia ingin mengetahui bagaimana siklus hidup kupu-kupu dari awal hingga menjadi kupu-kupu dewasa. Sebutkan tahap-tahap dalam siklus hidup kupu-kupu yang diamati Agus. Ini jawabannya sama, cuman bedanya bisa diaplikasikan ke dunia nyata. Setelah kita review semua soal Bapak Ibu Guru, kita simpan. Nah, kita simpan, kita kasih nama kuisnya apa, kemudian mata pelajarannya apa, kemudian kelasnya kelas berapa, kita pilih kelas 5, bahasanya bahasa Indonesia, dan juga terlihat oleh publik. Nah, bedanya eh, yang basic, khusus basic dengan akun belajar ini, kita bisa bisa ini Bapak Ibu Guru bisa pilih. Kalau publik berarti semua bisa melihat hasil karya kita, atau terbatas itu hanya bisa kita yang melihat soal tersebut. Nah, untuk lebih menarik bisa kita kasih gambar. Misalkan kita pencarian saja di kuisisnya Bapak Ibu Guru. Nah, ini perkembangbiakan makhluk hidup. Ini kayaknya bagus nih gambarnya nih, bisa kita gunakan. Nah, nah, selesai Bapak Ibu Guru, kita simpan.
maka soalnya sudah jadi dan bisa kita aplikasikan, bisa kita gunakan kepada peserta didik kita. Nah, eh, gimana cara pengaplikasian dari soal yang kita gunakan? Ada 3 opsi nih Bapak Ibu guru. Yang pertama adalah opsi review. Review itu kita melihat soal yang kita buat. Nah, kita pratinjau sebagai siswa. Sebelum siswa mengerjakan, kita lihat dulu nih, sudah tepat atau belum soal-soal yang kita buat. Sudah sesuai atau belum dengan tujuan pembelajaran soal yang sudah kita siapkan gitu Bapak Ibu guru. Nah, kemudian kita juga di sini bisa melihat waktu, apakah soal yang kita buat itu perlu waktu pengerjaan, atau mem, atau power ups. Power ups itu adalah bantuan Bapak Ibu guru. Misalkan di percobaan pertama kita salah, tapi dibantu dengan power ups, kita bisa perbaiki kesalahan itu menjadi jawaban yang benar. Nah, ini Bapak Ibu guru, kalau kita dalam mode pratinjau. Nah, kuis juga bisa kita gunakan sebagai PR nih Bapak Ibu guru. Seandainya pembelajaran kita tidak selesai nih, artinya ketika mau mengerjakan tugas ternyata bel berbunyi sehingga anak-anak belum belum ada reviewnya, maka bisa kita gunakan sebagai PR. Nah, kita klik tugaskan sebagai PR. Nah, detail tugasnya bisa melalui LMS atau kita impor kelas ke Teams atau Google Classroom. Kemudian waktu mulainya kapan nih? Tidak ada tenggat waktu, artinya bisa dikerjakan kapan saja. Kemudian 1 hari kalau batas pengerjaannya 1 hari, 1 pekan kalau batas pengerjaannya 1 pekan, dan 2 minggu apabila batas pengerjaannya 2 minggu. Nah, yang hebat dari kuisis lagi adalah ada soal diferensiasi Bapak Ibu guru. Soal diferensiasi itu ketika ada soal yang kita khususkan kepada peserta didik kita yang memiliki kebutuhan khusus. Misalkan di sini saya ambil sampel siapa ya? Munadi, saya misalkan Putri Ayuni deh. Misalkan Putri Ayuni itu eh, penglihatannya agak burem gitu ya, maka kita bisa bantu khusus untuk Putri Ayu ini bisa kita on-kan pembaca otomatis. Jadi ketika Putri Ayuni itu melihat soal, soal itu akan dibacakan oleh eh, soal itu akan dibacakan otomatis oleh AI dari Quizizz. Artinya ketika pandangannya agak kurang maksimal bisa menggunakan pembaca otomatis. Kemudian misalkan ada juga peserta didik kita yang eh, Pentium 1 gitu Bapak Ibu guru yang agak lama pengerjaannya, maka khusus anak tersebut bisa kita batasi waktunya. Misalkan yang teman-temannya lainnya cukup 30 detik, nah khusus siswa tersebut bisa kita maksimalkan di 15 menit. Jadi ada waktu yang lebih banyak gitu ya seandainya memang ada butuh bantuan gitu ya. Kemudian upaya siswa itu bisa percobaan 1 kali, 2 kali, atau 3 kali percobaan, gitu Bapak Ibu Guru. Kemudian ada kurangi pilihan jawaban, pertanyaan remedial, hints, kemudian ada alat bantu kalkulator, kalkulator grafik Desmos, kemudian ada font, dan ini ada font disleksia nih. Nah, ketika ada anak yang disleksia, kita bisa menggunakan font yang membantu anak yang disleksia agar membacanya lebih mudah dan lebih dapat dipahami. Kemudian menerjemahkan ada ukuran huruf, kita bisa sedang, besar, atau default. Kemudian ada kamus 2 bahasa, spasifon, dan seterusnya. Mungkin agar agar lebih memahami, mungkin Bapak Ibu bisa kulik-kulik, bisa pelajari lebih lebih luas ya, karena memang opsi dari kuis itu cukup banyak dan cukup membantu kita sebagai guru dalam memahami diferensiasi dari siswa. Nah, kalau sudah kita akan jadikan PR itu sebagai apa nih Bapak Ibu Guru? Sebagai soal ujiankah, atau soal latihankah, atau soal nilai? Nah, setiap mode ini memiliki pilihan-pilihan yang berbeda. Misalkan dalam pengujian. Nah, pengujian ini upaya siswa berapa kali Bapak Ibu Guru. Jadi siswa itu bisa mengerjakan berapa kali. Misalkan kalau sekali berarti ketika dia mau mencoba lagi yang kedua kalinya maka dia tidak bisa. Atau bisa mencoba 2 kali, 3 kali, dan seterusnya.
Ini adalah banyak percobaan yang dapat digunakan oleh siswa. Kemudian pengatur waktu, ini misalkan waktunya mau kita timer berapa, itu kalau soal pengujian. Kalau soal latihan, nah ini juga sama, upaya siswanya berapa kali, pertanyaan remedialnya berapa kali. Pertanyaan remedial itu ketika ada soal yang tidak bisa dijawab ulang gitu Bapak Ibu guru. Nah, selama pembelajaran ini bisa soal diacak atau tidak, kemudian pilihan jawaban diacak atau tidak, jika mengkhawatirkan terjadi kecurangan, ya, bisa di soal diacak, bisa juga pilihan jawaban diacak, sehingga meminimalisir terjadinya kecurangan atau pencontekan yang dilakukan oleh peserta didik. Itu kalau latihan. Kemudian kalau penilaian, ini juga sama, upaya siswanya berapa, kemudian nilai minimalnya berapa, misalkan nilai 80, 70, 90, dan seterusnya. Upaya ulang pertanyaan, ini berapa kali percobaan. Nah, di sini juga soal diacak dan pilihan jawaban diacak. Itu kalau kita tugaskan sebagai PR Bapak Ibu guru. Nah, terakhir, ketika soal yang sudah kita buat mau dijadikan secara langsung juga bisa Bapak Ibu guru. Kita praktekkan secara langsung dengan klik mainkan sekarang. Nah, modenya bisa menggunakan apa nih? Mode klasik atau mode penguasaan. Ini seru banget nih Bapak Ibu guru. Mungkin Bapak Ibu guru bisa coba nanti di sekolahnya masing-masing. Ini seru banget ya. Kemudian ada mode tim. Mode tim itu bekerja sama dalam sebuah tim. Kemudian ada kecepatan guru. Kemudian ada mode ujian dan juga mode kertas. Mode kertas ini digunakan apabila di sekolah-sekolah yang jaringannya agak lama gitu ya, atau daerah-daerah yang sinyal internetnya agak lambat gitu, bisa menggunakan mode kertas. Nah, mode kertas ini juga solusi ketika eh, anak-anak tidak punya gadget, tidak punya perangkat yang bisa digunakan secara, maka bisa digunakan dengan mode kertas. Mungkin itu Miss Nuri penjelasannya terkait dengan bagaimana membuat soal menggunakan kuisis AI dibantu dengan sesuai dengan taksonomi Bloom. Sebelum ditutup saya ulangi sekali lagi, untuk cara membuat kuisis AI menggunakan berdasarkan taksonomi Bloom adalah yang pertama kita beranda dulu, beranda kemudian klik quiz AI, kemudian pilih yang paling bawah jelajah perangkat AI, kemudian pilih pertanyaan tingkat taksonomi Bloom. Kita klik, kita masukkan eh, apa nih materi yang kita ajarkan, misalkan tata surya. Di tata surya itu di kelas 6, kemudian pengetahuan alam bahasa Indonesia 15 soal, misalkan mau diklik tingkat berapa saja, misalkan tingkat 1 dan 2, kemudian pilih subtopiknya, misalkan planet-planet dalam tata surya, kemudian lanjutkan. Maka Quizzes AI akan secara otomatis membuatkan soal berdasarkan taksonomi Bloom. Begitu Miss Nuri, mudah-mudahan dapat dipahami. Eh, Mungkin sedikit banyak itu penjelasan dari saya kembalikan ke Miss Nuri. Barangkali ada teman-teman ada yang mau ditanyakan, dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada Bapak Eko atas penyampaian materi yang sangat inspiratif dan penuh wawasan. Nah, sekarang kita masuki sesi tanya jawab ya Pak Eko. Baik, Miss Bagi Nuri. Bapak dan Ibu peserta yang memiliki pertanyaan, boleh raise hand, menyebutkan nama dan pertanyaannya secara singkat dan jelas, atau boleh ditulis di kolom komentar. Kita buka 3 pertanyaan ya Pak Eko. Silakan Miss Nuri. Ya. Berarti Pak, saya mau tanya nih Pak, Boleh. kalau untuk memakai Quizzes yang fitur-fitur yang premium itu, berarti kita harus pakai email yang belajar.id ya Pak? Betul, betul sekali, Miss Hmm. Nuri. Jadi kalau menggunakan yang basic itu ya, dia Hmm. soalnya nggak bisa kita pilih. Jadi lebih ke global. Kita langsung praktek saja ya, Miss ya. Ya. Coba ini ada akun saya yang menggunakan akun basic.
Saya izin share screen lagi, Miss Novi. Silakan. Sudah terlihat ya? Sudah, Pak. Nah, ini adalah akun basic nih. Ini menggunakan Gmail biasa, eko.prasetyo8@gmail.com. Kita coba ya, kita membuat kuisisnya menggunakan taksonomi belum. Misalkan kita buat tata surya. Jumlah soalnya 15. Misalkan di level 6 saja nih, Miss. Iya. Kita hasilkan. Kalau tadi menggunakan belajar ID, dia bisa fokus ke langsung ke tingkat C6. Ketika menggunakan Gmail biasa, kita akan lihat, kita pilih sistem planet dalam saja. Nah, ketika menggunakan akun biasa, dia tidak spesifik ke level 6, Miss. Oh iya. Ya, ini masih ada di level 1, kemudian ada di level 1, ini level 2, level 2. Jadi dia tidak spesifik. Maka disarankan ketika membuat soal itu menggunakan akun belajar.id. Nah, ini baru baru level 6-nya di soal ke-8. 1 sampai 7-nya masih di level C1 sampai C5. Dan bahkan banyak di C1 atau C2-nya, Miss. Berarti tidak sesuai dengan permintaan kita ya? Betul, karena kategori dari AI-nya berbeda, level AI-nya berbeda. Oh gitu. Kalau menggunakan belajar belajar ID karena ada mitra dengan kementerian, diberikan fasilitas-fasilitas lebih dibanding dengan akun basic. Baik. Ya, Bapak dan Ibu peserta webinar hari ini, apakah ada yang ingin ditanyakan? Silahkan. Ini dari Putri Ayuni, Pak. Dari Miss Putri Ayuni Agustina. Izin bertanya, Bapak, apakah bentuk soal bisa menggunakan gambar yang dihasilkan oleh AI atau hanya bisa di visual text saja ya? Sejauh yang saya pahami baru bisa sesuai visual text, cuman kita bisa coba, Miss, apakah bisa langsung ke gambar. Kita coba praktek saja ya, karena biasanya saya praktek hanya dalam bentuk visual text saja. Kita coba apakah bisa langsung membentuk gambar. Sejauh yang saya paham sih belum belum bisa ya, Miss ya. Misalkan, ya nggak bisa, Miss. Di sini hanya teks saja, Miss Ayuni. Untuk sementara hanya teks saja. Untuk format gambar belum belum bisa. Gitu. Untuk solusi lain, mungkin Miss Ayuni, Putri Ayuni, untuk membuat soal gambar bisa dari awal, Miss. Seperti ini caranya. Eh, Sebentar. Nah, kita buat misalkan penilaian buat dari awal, Miss. Misalkan pilihan ganda, nanti opsi untuk penggunaan gambarnya ada di sini. Nah, misalkan di sini. Kita nggak mesti cari dari internet, kita bisa cari di kuisnya aja langsung. Misalkan bumi, gambar bumi. Nah, kita bisa langsung input gambarnya. Cuma memang kalau ini masih manual ya, Miss ya. Cuma dibantu dari kuisisnya adalah tidak perlu upload dari Google atau mindah-mindahin dari data. Kita bisa cari langsung di aplikasi kuisisnya. Nah, pertanyaannya misalkan, apakah nama satelit alami bumi? Misalkan opsinya matahari, bulan, bintang, apalagi misalkan meteor. Nah, ini di checklist gitu. Jadi untuk penggunaan penggunaan gambar sejauh yang saya paham adalah belum bisa untuk menggunakan quizzes AI-nya, tapi bisa secara manual.
Mungkin itu Miss Ayuni. Silakan, barangkali ada yang mau ditanyakan lagi. Oke, ada pertanyaan selanjutnya Bapak dari Miss Yeni. Izin bertanya Kak, apakah bentuk soal pada aplikasi Quizizz bisa membuat soal dengan kategori menjodohkan atau pilihan ganda kompleks? Bisa, bisa Miss apa nih, Miss Yeni ya. Kita coba praktek lagi ya Miss, izin ya. Kita dalam bentuk formatnya pilihan ganda ya. Pilihan ganda. Nah ini bisa nih, ini misalnya tadi kita buat nih pilihan ganda bisa menjadi pilihan ganda kompleks di sini. Misalkan mana ya? Pilihan ganda kompleks mana sih? Sebentar. Hmm, mana ngomong? Hah? Ini ada sebentar mana ya? Kita buat dari awal saja. Nah, ini Bapak Ibu Guru. Jadi untuk membuat soal pilihan ganda kompleks, klik buat, kemudian eh, penilaian, kita buat dari awal, ini multi pilih. Ini untuk pilihan yang banyak. Ini opsi beberapa jawaban yang benar. Ini bisa satu jawaban, bisa beberapa jawaban yang benar. Misalkan di sini pertanyaannya apa? Berikut ini adalah contoh perkembangbiakan pada hewan, kecuali apa nih misalkan nih. Misalkan di sini opsinya ovipar, vivipar, kemudian ovovivipar. Misalkan di sini dengan membelah diri ya. Yang tidak itu misalkan metamorfosis. Nah, kita checklist jawaban yang benarnya. Nah, ini untuk pilihan ganda kompleks Bapak Ibu Guru. Tadi sama apa Miss Nuri? Pilihan ganda kompleks dan menjodohkan. Menjodohkan juga ada Bapak Ibu Guru. Di sini tinggal kita ganti aja soalnya jenisnya dengan menjodohkan. Nah, di sini ovipar misalkan eh, kita balik, misalkan di sini kita kasih gambar nih. Gambar apa ya? Ovipar tuh bertelur, misalkan ayam. Kita cari ayam. Nah, ini kita ayam, kita masukkan ke pertanyaan. Gambar ini dapat diunggah, coba gambar lain. Nah, ini pertanyaannya tidak muncul, nih, misalkan ayam. Jadi kita ganti. Nah, kita simpan. Misalkan di sini ada gambar ayam, ovipar. Kemudian, ini kalau kita membuat soal ya, Mister, Bapak Ibu Guru, nanti ketika ditampilkan di siswa tentu akan berbeda karena dia akan mengacak. Misalkan vivipar, ada vivipar itu misalkan kambing, misalkan kita kasih gambar kambing. Kambing. Nah, ini nggak bisa ditampilkan. Ada beberapa gambar yang memang memiliki izin sehingga tidak bisa ditampilkan. Nah, dan seterusnya ovovipar itu apa? Ular ya misalkan ya. Ular misalkan kita masukkan gambar. Oke. Nah, nanti nanti ini akan soalnya menjodohkan. Begitu, Miss, terkait dengan menjodohkan. Silakan Miss Nuri. Baik, kita tunggu satu lagi pertanyaannya. Apakah masih ada yang ingin bertanya?
Tentu dari quizzes ini banyak sekali fitur-fiturnya, Bapak Ibu guru bisa, mencari, mengulik, pelajari lebih dalam karena hampir setiap bulan, setiap tahun itu selalu update-update baru, kuis-kuis baru, kemudian fitur-fitur baru. Maka kadang kalau sudah sebulan tidak digunakan quizzes, biasanya akan ada, "Wah, ini fitur apa nih? Ini fungsi apa nih?" Dan lain sebagainya. Maka sering-sering gunakan quizzes dalam pembelajaran. Iya, Pak. Pertanyaan terakhir ini, Pak. Ya. Dari Miss Sofia Dwi Irvina. Izin bertanya, Pak, apakah soal yang dihasilkan oleh AI di Quizzes bisa disesuaikan dengan subbab materi yang sedang dibahas? Baik, Miss Sophia Dwi Irvina, apakah soal yang dihasilkan oleh AI di quizzes bisa disesuaikan dengan subbab materi yang dibahas? Bisa banget, Miss Sophia. Kita coba praktek lagi ya, Miss Nuri ya. Gitu. Sudah saatnya, Miss ya. Eh, kita kembali. Nah, kita sesuaikan topiknya dengan yang kita pelajari. Eh, Kita masuk ke jelajah dengan AI, kemudian masuk ke pertanyaan dengan tingkat taksonomi belum, misalkan, apa Miss Nuri, tata surya lagi ya Miss ya, tata surya di kelas 6 kita mau buat soal tingkat C1, C2, C3, kita klik semua, kemudian hasilkan. Nah, dari kuisis ini akan memberikan 3 sampel subtopik atau subbab dari materi tata surya. Tapi kita spesifik nih, seperti pertanyaan Miss Sophia, gimana kalau soalnya lebih spesifik, Pak? Misalkan di soalnya khusus terkait dengan eh, planet apa namanya ya? Misalkan tentang bumi aja deh. Kita pertanyaannya khusus tempat tentang bumi aja, maka kita tambahkan bumi. Nah, kita checklist, ini nanti disesuaikan dengan materi Bapak Ibu guru semua ya. Misalkan bumi saja, yang lain bisa nggak kita pilih, bisa saja gitu ya. Karena kita subtopiknya hanya materi tentang bumi, maka kita pilih bumi. Atau misalkan nggak ada, misalkan materinya tentang gravitasi, bumi dan gravitasi, kita tambahkan topiknya saja. Nah, kita cari bumi dan gravitasi, maka biarkan AI yang bekerja untuk kita membuat soal tata surya terkait dengan bumi dan juga gravitasi. Nah, ini soalnya sudah keluar ya, Miss ya. Bapak Ibu guru ada level 1, level 2, level 3 karena memang kita pilihnya hanya di level 1, level 2, dan level 3. Nah, kita sudah dapat 15 soal tanpa harus berpikir, tanpa harus buka buku dan dalam waktu kurang dari 1 menit. Sangat efektif dalam membuat soal, Miss Nuri. Itu cara untuk memilih sesuai dengan subtopik yang kita ajarkan. Eh, Bapak Ibu guru, setelah ini Bapak Ibu guru untuk mendapatkan sertifikat, saya izin jelaskan terlebih dahulu bagaimana cara mendapatkan sertifikatnya. Sudah sharing ya, Miss ya. Nah, ini ada di deskripsi grup Bapak Ibu guru. Ini ada beberapa pilihan di pendaftaran, mungkin Bapak Ibu guru sudah isi, grup WhatsApp juga Bapak Ibu guru sudah masuk. Ada link Zoom, ada laporan pengembangan diri. Ini apabila dibutuhkan oleh kedinasan atau kepala sekolah, ada bukti bahwa Bapak Ibu guru sudah mengikuti kegiatan pada pagi hari ini. Materi webinar yaitu tadi yang slide yang saya sampaikan. Kemudian cara mendapatkan sertifikat, kita klik panduan ujian nanti ada pilihan-pilihan. Dari soalnya akan ada biodata, nah hati-hati biodata itu yang akan ditampilkan pada sertifikat yang akan Bapak Ibu peroleh. Jadi jangan sampai salah dalam pengisian data. Kemudian ada nama email, kemudian ada nama instansi, ada NPSN sekolah, kemudian ada tanggal pelatihannya, berarti tanggal hari ini Bapak Ibu guru di tanggal 29, tanggal sertifikat juga di tanggal hari ini, kemudian nomor handphone diisi dengan nomor telepon. Nah, ini yang paling penting Bapak Ibu guru, ID pelatihannya jangan sampai salah memasukkan ID.
ID-nya adalah PQ3457, kemudian nama narasumbernya adalah Eko Kurniawan Prasetyo MPD, kemudian materi pelatihannya adalah bawa keajaiban ke ruang kelas dengan kuisis AI. Kemudian setelah itu Bapak Ibu guru akan mengerjakan ujian sebanyak 5 soal. Setelah submit, kemudian link sertifikat akan ada muncul di bagian bawah Bapak Ibu guru. Jadi setelah submit jangan di close dulu Windows-nya atau jangan dimatikan dulu laptopnya, tapi di bagian bawah akan ada tulisan link sertifikat tersedia. Nanti diklik, kemudian Bapak Ibu guru bisa 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 download sertifikatnya. Itu untuk cara generate sertifikatnya. Kemudian ini adalah link ujiannya Bapak Ibu guru. Ketika diklik ada pilihan. Nah, Bapak Ibu guru klik yang ujian pengimbasan kuisis. Ini Bapak Ibu guru klik. Nah, nanti akan biodata, silakan nanti diisi yang lengkap, yang sesuai. Nah, ini misalkan Eko Kurniawan. Nama instansinya dari mana Bapak Ibu guru? Misalkan SDIT Mentari Indonesia. NPSN sekolahnya berapa? 2025-49. Ini disesuaikan dengan nomor Bapak Ibu guru ya, nomor NPSN di sekolah. Tanggal pelatihannya 29 Mei 2025. Ini juga sama, tanggal sertifikatnya 29. Nomor teleponnya silakan Bapak Ibu diisi nomor teleponnya. ID pelatihannya tadi PQ berapa ya? ID pelatihannya PQ 3457. Hati-hati salah Bapak Ibu guru, kalau salah nanti tidak tergenerate sertifikatnya. Copy paste saja PQ 3457, narasumbernya Eko, kemudian materi pelatihannya yang poin bawa keajaiban ke ruang khusus. Kemudian lanjutkan. Apa nih? Oh, ID pelatihannya ya. ID. Oke, kalau sudah dilanjutkan, kemudian Bapak Ibu guru mengerjakan 5 soal. Benar. Ini. Kemudian silakan Bapak Ibu mengerjakan soalnya. Nah, kalau sudah benar semua, ini Bapak Ibu guru eh, boleh follow akun Instagram Quizzes, kemudian Facebook Quizzes, kemudian YouTube Quizzes. Kalau sudah di follow, kemudian diupload. Nah, hati-hati ini jangan sembarang upload Bapak Ibu guru, jangan gunakan foto yang aneh-aneh, karena foto ini akan muncul di sertifikat yang akan Bapak Ibu peroleh. Jadi pastikan eh, foto yang diupload adalah foto yang sesuai gitu. Kalaupun belum sempat sesuai, sudah kami sediakan Bapak Ibu guru, nanti bisa dilihat di ini aset pelatihan. Nanti Bapak Ibu guru lihat saja di sini ada poster, ada yang sudah follow Instagram maupun YouTube atau di Facebook, nanti tinggal copy paste atau download dari sini aja untuk mempermudah Bapak Ibu guru. Nah, passwordnya adalah Quizzes Keren. Passwordnya adalah Quizzes Keren. Saya masukkan ke sini ya Bapak Ibu guru ya. Passwordnya Quizzes Keren. Nah, passwordnya ini Bapak Ibu guru. Silakan dicoba gitu ya untuk generate sertifikat. Kalau sudah sampai ke masukkan password, maka di bawah submit jawaban nanti di sini akan tertera sertifikat tersedia. Silakan Bapak Ibu guru download di sertifikat.
yang sudah disediakan oleh Quizizz. Mungkin itu Miss Nuri, bagaimana cara generasi sertifikat? Baik, terima kasih kepada Bapak Eko. Izinkan saya untuk menarik kesimpulan untuk materi hari ini. Untuk pembuatan soal yang ideal, yaitu adalah soal yang sesuai dengan tujuan pembelajaran dengan bahasa yang mudah dimengerti. Nah, untuk pembuatan soal yang ideal ini, kita bisa mempergunakan Quizzes AI. Karena Quizzes AI ini dapat membantu kita untuk meningkatkan kemampuan siswa dan membantu guru dan untuk memudahkan guru dalam pembuatan soal. Dan disclaimer, untuk AI ini tidak bisa digantikan kepada keahlian atau pengetahuan Bapak dan Ibu guru. Tetapi AI ini bisa membantu kita mempermudah dalam pekerjaan kita sebagai guru dan sebagai tenaga pendidik. Baik, sebelum menutup, izinkan saya untuk mendokumentasikan webinar pada pagi hari ini. Dimohon kepada Bapak dan Ibu guru untuk menyalakan kameranya. Nah, Pak Dodi sudah menyalakan kamera tuh. Halo Miss Yeni. Halo Pak Dodi. Ada siapa lagi nih? Ada Miss Sri Mujiati, Miss Nurmalia. Wah, ada yang buru-buru pakai pakai kerudung Miss Nur ya. Selamat pagi Bapak dan Ah, Ibu. Biar luar kelihatan juga biasa. ini mukanya. Pagi, Miss. Nuri. Halo. Halo. Ya biasa. Tapi keren ya Miss Nuri ya. Libur-libur gini tetap meluangkan waktunya untuk belajar. Iya, keren, Ya, Pak. Masya Masya Allah. Allah. Wah, ada yang bawa pasukan, Miss Lisa. Wah, Masya Allah. Halo. Eko. Untuk batas waktu pengisian saya kasih waktu 2 hari, cuma nanti diberikan 15 menit setelah sesi dokumentasi, barangkali ada yang mau ditanyakan, bisa langsung dikerjakan gitu, Misteri. Oke, kita mulai untuk sesi dokumentasinya ya. Baik, boleh senyum. Boleh senyum 3 semuanya. senti. 1, 2, 3. Kita mulai di slide kedua. 1, 2, 3. Oke. Oke, terima kasih kepada teman-teman yang sudah join. Kita tunggu untuk batas pengisian formnya ya, Pak. Ya, ditutup saja, Miss Nuri. Nanti Oh ya. setelah ditutup, Zoom-nya masih kita buka selama 15 menit. Barangkali teman-teman ada yang mau ditanyakan atau ada yang kesulitan dalam mengisi atau menggenerasi sertifikat, bisa kita bantu. Baik. Oke, kita tutup. Demikianlah rangkaian webinar hari ini. Semoga apa yang telah kita pelajari bersama dapat memberikan pencerahan dan semangat baru dalam menghadapi tantangan pendidikan di era digital. Mari kita jadikan AI sebagai alat bantu, bukan pengganti. Peran guru tetap yang utama dalam menanamkan nilai, membentuk karakter, dan membimbing masa depan generasi muda. Terima kasih atas partisipasi dan perhatiannya Bapak dan Ibu Guru. Saya Nuria Sisyifa selaku moderator mengucapkan mohon maaf apabila ada salah kata selama penyampaian webinar ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kehadirannya Bapak Ibu guru hebat. Barangkali ada yang mau ditanyakan, boleh di link Meet ya, bisa saya bantu jawab. Untuk link pengisian maksimal 2 hari Bapak Ibu guru. Cuma kita kasih waktu 15 menit, silakan untuk di-generate. Takutnya kalau keskip nanti lupa ngerjainnya. Gitu. Saya izin off cam, terima kasih Bapak Ibu guru. Barangkali yang sudah selesai, monggo untuk atas pembelajaran hari ini. Oh iya, untuk link sertifikat ada di deskripsi grup Bapak Ibu guru, atau yang belum saya kirim di sini deh, sebentar ya. Barangkali ada yang belum masuk grup, itu sudah ada di grup sebetulnya, info kegiatan. Saya kirim di sini ya Bapak Ibu guru untuk linknya, silakan diisi. Nanti tinggal pilih ke
link ujian dan generasi sertifikat ya Bapak Ibu guru untuk memperoleh sertifikatnya. Terima kasih teman-teman semua, selamat pagi. Izin live ya, Bapak Ibu. Iya, mari Ibu.